主热学校，主热学校是我们儿童大家庭，敬爱天父，同胞相亲，快乐团契的新生命，学习圣经，赞美不停，儿童爱主教会复兴，握住命令，乐意遵行，一生一世荣耀主名。欢迎朋友们参加今天的主日学校。Halo, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar? Sudah lama ya kita tidak ketemu. Langsung Tati seneng loh bisa ketemu lagi sama anak-anak. Hari ini Langsung Tati ngajak Mumu. Nih, Mumu ini anjingnya Langsung Tati. Anjingnya lucu sekali. Ini Mumu yang nemenin Langsung Tati di rumah, mainan sama Langsung Tati. Ya anak-anak kalau lagi liburan gini juga itu ya kadang suka bete. Yang sudah punya peliharaan di rumah siapa? Nah, ada anjing, ada apa lagi? Kucing. Terus kadang juga ada apa? Marmut ya. Nah, senang ya anak-anak ya kita punya peliharaan. Peliharaan itu juga harus disayang. Nggak boleh dijahatin ya, nggak boleh dinakali. Mereka lucu, sukanya mereka bermain ya. Nih, Langsung Tati punya nih, lucu banget ya. Nah, nanti Mumu juga mau ikut kita sekolah minggu. Nah, tapi sebelumnya Langsung Tati juga mau doa dulu ya sama anak-anak ya. Bentar ya Mu ya, doa dulu ya Mu ya. Yuk anak-anak, kita mau berdoa dulu, tangan dilipat, mata ditutup ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan menyertai kami selama seminggu ini dan hari ini kami bisa ikut kembali sekolah minggu online. Tuhan sertai kami supaya kami bisa mengikuti kebaktian dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu lalu itu kan anak-anak sudah dengar cerita tentang siapa? Ayo. Nah, Langsung Tati mau kasih sedikit kuis nih untuk cerita minggu lalu. Siapa tahu anak-anak masih ingat ya. Coba ya perhatiin semua ya. Langsung Tati mau tanya nih. Sebentar. 1. Siapa nabi yang berani dan setia pada Tuhan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Depannya hurufnya E. Ya. Iya, betul. Elia. Jadi pertanyaannya. Siapa nama raja yang memerintah pada masa Nabi Elia itu? Siapa? Ayo. Huruf depannya adalah A. Apa? Oh iya betul. Ahab. Iya, Raja Ahab namanya. Pinter loh anak-anak. Sekarang yang ketiga. Siapa nama istri dari Raja Ahab itu?
huruf depannya I. Anak-anak yang minggu lalu mendengarkan cerita sekolah minggu pasti tahu ya, istrinya cantik. Namanya Isabel. Ya, betul, namanya Isabel. Ya, terus siapa nama dewa-dewa yang disembah oleh Ahab dan Isabel? Ya, ada 2. B sama A. Apa? Ya, dewa Baal dan dewa Asyera. Iya, anak-anak. Nah, terus ada lagi nih pertanyaannya, 2 lagi. Di kota mana terdapat istana Raja Ahab? Ayo, gampang loh, huruf depannya S. Apa? Ya, Loh, ada yang jawab Semarang. Bukan Semarang. Gimana? Samaria. Iya, di kota Samaria. Terus nama sungai yang menjadi tempat persembunyian Nabi Elia, namanya sungai apa? Sungai depannya hurufnya K. Apa? Iya, sungai Kerit namanya. Iya. Terus ada satu lagi, kurang 1. Siapa yang disuruh oleh Allah untuk memelihara Nabi Elia di sungai itu? Siapa? Kalau tadi Losotati bawa Mumu. Mumu kan seekor anjing, ya kan? Nah, kalau ini adalah binatang juga, tapi yang terbang di udara. Namanya apa? Huruf depannya G. Burung apa itu? Ayo. Iya, burung gagak. Nah, anak-anak udah pintar semua ya, bisa jawab ya. Nah, sebelum Losotati masuk ke cerita, sekarang ini ceritanya kelanjutan dari cerita kemarin loh ya, tentang Nabi Elia juga. Nah, kira-kira sekarang Nabi Elia di mana ya? Soalnya anak-anak di kota Samaria tuh lagi musim kering ini. Ya toh, nggak ada hujan. Tanahnya itu kering semua, retak-retak. Sungai yang biasanya airnya banyak juga kering, nggak ada air. Jadi binatang-binatang banyak yang mati juga. Karena apa? Mau minum nggak ada air. Mumu enak di sini. Mumu tiap hari dapat makan, dapat minum, mandi juga bisa. Tapi di Samaria itu waktu itu nggak ada kayak gitu. Orang mau mandi aja susah. Nggak cuman itu, mau minum aja susah loh, apalagi mandi ya anak-anak. Nah, padahal Nabi Elia kan ada di sana ya. Nah, terus sekarang Nabi Elia gimana nih Loso? Kasihan tuh Nabi Elia ya. Nah, anak-anak pengen tahu toh cerita kelanjutannya gimana dengan Nabi Elia ya di kota Samaria itu. Kemarin terakhir dengar cerita Nabi Elia ada di mana? Ayo. Iya, di tepi sungai Kerit ya. Yuk, coba kita lihat yuk. Nabi Elia sekarang bagaimana? Ya, anak-anak, kita sama-sama saksikan cerita kelanjutannya ya. Yuk. Ibu-ibu, bolehkah saya minta air supaya saya bisa minum? Ibu, apakah ibu punya sepotong roti supaya saya bisa makan? Aku tidak punya roti, Tuan. Aku hanya mempunyai segenggam tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak di buli di rumahku. Aku mengumpulkan kayu ini untuk memanggang roti sebagai makanan terakhir untukku dan anakku. Setelah itu, kami tidak punya apa-apa lagi dan kami akan mati kelaparan. Jangan takut, Ibu. Sekarang pulanglah. Buatlah roti dengan minyak dan tepung Anda. Setelah itu, bawakanlah roti kepadaku. Kemudian, Ibu buat roti untukmu sendiri dan juga untuk anakmu.
Astaga, bukankah tadi tepungnya sudah habis? Kenapa tempayan ini penuh dengan tepung lagi? Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan di atas muka bumi. Ya, anak-anak, bagaimana sudah mendengarkan cerita tentang Nabi Elia? Nah, yang anak-anak dapatkan apa? Ayo. Iya, anak-anak melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa ya. Di musim kering yang seperti itu, tapi Tuhan tetap menyertai Nabi Elia lewat seorang ibu, seorang janda ya, yang di Sarfat sana ya. Nah, ibu ini tidak punya suami loh anak-anak. Suaminya sudah tidak ada ya, jadi dia hidup dengan anaknya saja, anaknya satu ya. Dia juga mengalami kekurangan yang luar biasa. Tepungnya yang buat roti tinggal sedikit. Tapi karena dia dengan sukarela membantu Nabi Elia dan dia nurut sama Nabi Elia, Tuhan memberkati dia dan anaknya. Jadi tepungnya tidak habis-habis ya. Ya toh, bener toh ceritanya. Tuhan memberkati Nabi Elia, juga memberkati ibu janda ini dengan anaknya ya. Luar biasa sekali ya anak-anak, pertolongan Tuhan kita bisa tahu seperti apa ya. Nah, anak-anak, Ustaz Tati pengen kasih tahu ya sama anak-anak. Sekarang anak-anak kan seneng ya, tinggal di rumah, mau minta apa aja ada, mau makan tinggal makan. Mama, aku pengen makan ayam goreng. Mama, aku pengen makan apa? Pengen makan Kentucky, pengen makan sop ayam, pengen makan ikan goreng. Siap sedia ada, ya toh? Mau minum yang enak-enak ada, ya kan? Nah, tapi one day suatu hari kalau sampai kita mengalami kekurangan, mau beli makan susah atau apa, ingat cerita tentang Nabi Elia ini ya, bahwa Tuhan selalu memberi pertolongan asalkan kita mau berseru berdoa kepada Tuhan. Tuhan selalu memberi pertolongan. Satu lagi anak-anak, dengan kecukupan yang anak-anak punya sekarang ini, jangan lupa apa? Berdoa. Ya, anak-anak harus berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini aku bisa makan. Terima kasih Tuhan, papa mama bisa bekerja. Terima kasih Tuhan, aku bisa sekolah walaupun masih lewat online. Banyak anak-anak di luar yang tidak bisa sekolah. Ya, terima kasih Tuhan, aku bisa makan, bisa minum kenyang. Banyak orang-orang di luar yang tidak bisa mendapatkan seperti itu. Terima kasih Tuhan, aku punya tubuh yang sehat. Tuhan memberikan kesehatan yang baik buat aku. Anak-anak tahu, sekarang ini di luar banyak yang sedih. Ya, banyak yang nangis. Kenapa? Karena keluarganya ada yang sakit, ada yang di rumah sakit, kena COVID anak-anak. Bahkan ada yang meninggal. Kasihan sekali ya. Nah, oleh sebab itu anak-anak harus selalu ingat akan kasih Tuhan, akan pertolongan Tuhan buat kita. Ya, itu pesan dari Ustaz Tati. Ya, anak-anak harus tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Selalu berdoa kepada Tuhan untuk setiap berkat yang telah Tuhan berikan. Dan ingat penyertaan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya buat kita semua. Ya, oke anak-anak, kita mau membaca satu ayat hafalan ya sebelum kita akhiri cerita. Coba kita sama-sama buka buat anak-anak yang sudah bisa baca Alkitab. Kita buka di Matius 6 ayat 11. Ya, udah ketemu? Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, itu salah satu doa kita juga untuk Tuhan ya. Selain menjadi ayat hafalan kita. Ingat-ingat, dihafalkan ayat hafalan ini. Oke anak-anak, yuk sebelum kita akhiri kita sama-sama berdoa. Ya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan satu cerita yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang hebat buat Nabi Elia dan juga Ibu Janda Sarfat yang mendapatkan makanan lewat tepung yang diberikan itu Tuhan, yang tidak habis-habisnya, juga minyaknya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Ajarkan kami Tuhan untuk terus bersyukur kepada Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, kesehatan kami, keluarga kami, mama dan papa, semuanya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan berkati. Bye-bye. Janganlah takut kesusahan, Tuhan memelihara. Baginya ada perlindungan, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Seumur hidupmu, janganlah takut kesusahan, Tuhan memelihara. Baginya ada perlindungan, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan Ayat persembahan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.主热水只会完毕，我们